Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari Kapikta Selekta Pendidikan Islam dengan judul Pendidikan Islam Transformatif, yang mana di dalamnya membahas tentang pengertian, dasar, dan tujuan pendidikan Islam transformatif. 1. Pengertian pendidikan Islam transformatif. Pendidikan Islam transformatif yaitu pendidikan Islam yang mengakses perubahan dengan pertimbangan prinsip-prinsip liberalisasi, humanisasi, dan transendensi yang bersifat profetik. Pada dasarnya, ketiga prinsip tersebut merupakan implementasi paradigma humanisme teosentris karena yang pertama, liberalisasi bukan sepenuhnya berkiblat pada liberalisasi pendidikan, sebagaimana John Dewey dengan teori progresivisme dan eksperimennya, tapi bertolak dari prinsip kebebasan bertanggung jawab seperti disyaratkan dalam Al-Quran bahwa manusia diberi potensi kebebasan kehendak untuk menentukan pilihan. Yang kedua, humanisasi di sini bukan merujuk pada humanisme sekuler di Barat, yang munculnya sebagai protes terhadap agama yang dianggap tidak bisa diharapkan untuk mengadvokasi masalah kemanusiaan. Bahkan agama dianggap sering menimbulkan masalah kemanusiaan. Yang ketiga, transendensi yang bersifat profetis adalah pemberian makna ubudiyah dalam proses liberasi dan humanisasi. Proses pembelajaran dalam konteks pendidikan Islam transformatif mengandaikan dua gerakan ganda, dari realitas nyata ke area pembelajaran, lalu kembali ke realitas nyata dengan praksis baru. Tahap pertama memakai istilah Paulo Freire dalam Cultural Action for Freedom 1972 adalah tahap kodifikasi atau codification, yakni penelaahan beberapa aspek penting yang terjadi di realitas nyata peserta didik. Tahap selanjutnya adalah praktis. Tahap pengejawantahan ke realitas konkret. Tahap praktis ini dihasilkan dari proses kodifikasi dan dekodifikasi. Diharapkan peserta didik sekeluarnya dari arena pembelajaran mempunyai praktis baru di masyarakat. Jadi, pendidikan Islam transformatif adalah pendidikan Islam yang mengakses pada kemandirian siswa dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya baik di dalam kelas maupun dalam lingkungannya. Adanya kebiasaan siswa untuk belajar kelompok, kebiasaan mandiri berinisiatif, kreatif produktif, mempunyai planning ke depan dalam kehidupannya sesuai dengan ajaran atau tujuan dalam Al-Quran. Yang kedua, dasar pendidikan Islam transformatif. Yang pertama ada teologi inklusif. Teologi inklusif tersebut merupakan sebuah teologi yang menempatkan manusia secara umum pada posisi setara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, bahasa, dan suku, berdasarkan Quran Surah 3 ayat 64. Pada tingkat ini, semua manusia diharapkan mampu menjadi khalifah Tuhan di muka bumi ini, atau khalifatullah fil ard, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan menjaga keharmonisan semesta alam. Karena itu, peperangan, konflik agama, atau pertengkaran harus ditinggalkan dan dijauhi sebagai bentuk tanggung jawab bersama atas kelangsungan hidup. Yang kedua ada teologi kritis. Dengan teologi kritis, kita telah memfungsikan potensi manusia sebagai homo rasional yang membedakan dengan makhluk lainnya. Karena sesungguhnya dalam Islam juga dijelaskan bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber yang paling utama. Misalnya ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dalam surah Al-Baqarah ayat 242. Teologi kritis menjadikan kita mensikapi hidup ini secara ikhtiari dan bukan fatalistik. Yang ketiga ada tujuan pendidikan Islam transformatif.
Tujuan pendidikan Islam transformatif tidak hanya berorientasi vertikal dengan ritual individual dan kesolihan, yakni takwa juga mempunyai makna kesolihan horizontal kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berorientasi horizontal, yakni bagaimana keberimanan dan ketakwaan peserta didik mempunyai imbas kepada perilaku sosial mereka di masyarakat. Hubungan manusia Tuhan akan melahirkan kesolehan pribadi dalam perspektif pendidikan Islam transformatif atau PIT. Harus melahirkan hubungan sosial antar manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, kesolehan individu harus mempunyai imbas kepada kesolehan sosial. Itulah presentasi atau pemaparan materi dari saya selaku pemakalah dari kelompok 7. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.